Saat seorang istri pada akhirnya memutuskan untuk menyudahi pernikahannya dan memilih untuk menjadi single parent, pastinya memang, apalagi kalau memang sebelumnya dia sudah menemukan beragam masalah dalam rumah tangganya gitu ya, atau mungkin kepercayaannya sudah dikhianati oleh pasangannya, ini akan semakin menguatkan dia untuk menyudahi. Karena apa? Rasa aman dan rasa percayanya sudah dihancurkan. Nah, ini sebenarnya hal mendasari yang dimiliki oleh pasangan untuk bisa tetap bertahan gitu. Jadi kalau kedua hal ini memang sudah tidak ada, sudah hancur, akan sulit buat mereka mengarungi rumah tangga bersama, karena boro-boro untuk bisa berdiskusi lah ya, punya rasa sayang dan rasa cinta pun pasti sudah semakin menipis, karena tadi sudah tidak percaya, sudah tidak merasa aman lagi gitu. Jadi itu yang pertama. Lalu kalaupun memang faktor berikutnya, kalau memang sudah difikirkan baik-baik, pastinya si perempuan ini juga sudah sebelumnya sudah memikirkan gitu, bahwa kalau memang aku menjadi single parent, berarti aku harus bersiap menjadi seorang pencari nafkah juga. Nah, jika pengalaman sebelumnya dia sudah melakukan hal tersebut, ini pasti akan menjadi penguat juga bahwa dia merasa mampu untuk bisa menjalani hidup sendiri dengan anak-anaknya. Nah, kalau bagi suami yang lalu juga digugat cerai oleh pasangannya gitu ya, karena memang diketahui memiliki atau melakukan berbagai kesalahan sebelumnya, saya pikir harusnya suami ini juga memiliki kesadaran bahwa ini efek atau konsekuensi dari beragam kesalahan yang dia lakukan. Tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima atau memberikan kepercayaan penuh kembali kepada dirinya. Itu adalah satu keharusan gitu ya. Supaya apa? Karena proses untuk bisa menumbuhkan kembali rasa sayang, rasa cinta, ini perlu ada rasa aman, rasa percaya kembali yang prosesnya juga tidak serta-merta tumbuh gitu. Nah, proses ini yang seiring sejalan kalau lalu tidak diiringi dengan pembuktian-pembuktian yang nyata, sikap-sikap yang nyata dari suami, pastinya juga akhirnya menjadi membuat rasa tidak aman si istri juga semakin besar, yang pada akhirnya ya mau tidak mau suami juga harus mengerti bahwa ini hal yang harus dia terima. Banyak faktor yang bisa menyebabkan sebuah rumah tangga ini hancur gitu ya, dan hanya pasangan suami istri itulah yang paham dan tahu apa faktor atau penyebab yang sesungguhnya terjadi yang membuat rumah tangganya karam gitu ya. Orang lain mungkin hanya menerka gitu, mungkinkah faktor finansial, faktor perselingkuhan, faktor dan lain sebagainya. Tapi kuncinya adalah ketidakmampuan mereka menyelesaikan semua problematik yang ada dalam rumah tangganya. Inilah yang membuat pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Oke, tapi ya tiap orang kan saat menghadapi masalah, kesulitan atau hal-hal yang sulit dalam hidupnya itu kan pasti berupaya untuk mencari jalan supaya dia menemukan kedamaian, ketenangan, atau paling tidak menemukan perspektif baru yang sekiranya bisa membuat dia merasa yakin bahwa tindakan atau pilihan-pilihannya itu adalah sesuatu hal yang baik untuk dirinya dan tidak merugikan gitu ya. Maka lalu kalau misalkan dia bertemu dengan orang yang lebih berilmu, bertemu dengan lingkungan-lingkungan atau sahabat-sahabat yang lebih menenangkan, saya pikir itu satu hal yang memang sudah seharusnya dan baik untuk dilakukan gitu. Supaya apa? Memastikan bahwa keputusan yang diambil ke depan ini betul-betul sudah difikirkan baik-baik, efek baik buruknya untuk jangka panjang, baik untuk dirinya maupun untuk orang terdekatnya. Biasanya kan kalau misalkan di awal-awal baru ada konflik gitu ya, itu pasti masa-masa dimana seseorang itu kaget, shock lah gitu. Nah itu pasti ada masa-masa dimana mungkin dia menangis, kecewa, marah, atau bahkan denial gitu, seakan nggak percaya gitu bahwa kenapa harus aku yang mengalami ini. Lalu seiring waktu berjalan pelan-pelan akhirnya dia bisa mencerna, menerima segala keburukan yang hadir dalam pernikahannya itu sebagai satu hal yang memang sudah terjadi gitu. Maka berikutnya yang sepertinya ya harus difikirkan adalah solusi atau langkah ke depannya seperti apa. Kalau lalu
sampai di keputusan aku ingin bercerai ini harusnya memang baiknya sudah melalui proses pemikiran, pertimbangan yang cukup matang ya, supaya pada saat melewati proses mediasi, proses di pengadilan dan lain sebagainya ini bisa dilalui dengan bijaksana, dalam arti tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, bisa menyampaikan perasaan dan unek-uneknya secara objektif dengan tetap berupaya menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pasangannya tersebut, karena mengingat ada buah hati yang harus mereka asuh bersama.